Jangan sentuh itu. Ada dokter di sini. Saya sedang memanggil ambulans. Oke. Dia memegang botol pil di tangannya. Pil apa? Metoprolol. Itu obat untuk penyakit jantung koroner. Putar sedikit. Apa? Dia tidak bernapas Ouyang. Cepat cari defibrilator otomatis. AED. Mayoritas hotel memilikinya cepat. Apa? AED. Defibrilator eksternal otomatis. AED. Oke. Ayo, ayo, ayo. Permisi. Ada AED di sini. Seorang lansia perlu diselamatkan. Ya kami punya, tunggu sebentar, saya akan tanya. Hai, bisa tolong ambilkan AED? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, terima kasih. Permisi. Inikah? Jangan sentuh itu. Jangan sentuh itu. Permisi. Lin Meia. Kamu luar biasa, hampir bisa masuk ke departemen gawat darurat. Dulu waktu muda saya punya penyakit jantung bawaan. Jadi saya tahu sedikit tentang pertolongan pertama jantung. Pasien minta saya kasih ini ke kamu. Dia bilang kalau kamu ada masalah di Paris, tinggal telepon dia. Dan dia akan berusaha sebisanya untuk membantu kamu. Tolong beritahu saya, itu yang harus kita lakukan. Sayang sekali, mustahil bagi pemandu Lin untuk mengatur tur 1 hari ke Paris untuk kita. Siapa yang bilang itu? Menyelamatkan nyawa untuk membangun rumah jagal terapung 7 tingkat. Perjalanan 1 hari kami di Paris akan berlanjut. Tunggu sampai aku membuka buku kecilku. Di mana tasmu? Di mana tasku? Ayo, ayo, ayo. Maaf Nyonya, ini kesalahan staf kami. Kami akan mengambil rekaman CCTV dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Apa yang bisa kita lakukan? Aku hancur. Ponsel dan pasporku ada di tasku. Aku hancur. Kali ini kita tidak hanya tidak bisa menyelesaikan perjalanan, tapi juga tidak bisa pulang ke rumah. Jangan khawatir, partai di Thailand lusa. Kita masih punya 1 hari penuh. Mungkin mereka bisa membantu kita menemukannya. Tapi hanya bisa melihat punggung pencuri di CCTV. Bagaimana kita bisa menemukannya? Orang Cina. Ya, Apa yang terjadi? Apakah kalian kehilangan paspor? ya. Mari kita laporkan untuk melihat apakah kita bisa mendapatkannya kembali. Aku beritahu kamu, jangan berharap pada polisi Prancis untuk menemukan paspormu. Mereka tidak peduli. Dan efisiensi mereka sangat rendah. Percayalah padaku. Jangan bilang apa-apa. Biarkan polisi memberi kamu surat kehilangan. Bawa ke konsulat Cina di Prancis. Ajukan visa turis sementara. Mungkin butuh setengah atau 1 hari. Dengar sebentar lagi, Jularenko. Kamu bisa duluan. Aku tidak terburu-buru. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan bilang apa-apa. Kita semua orang Cina. Tentu saja kita harus membantu. Ketika kita menghadapi masalah di negara asing,
Kalau lain kali kamu bepergian ke luar negeri, jaga baik-baik dokumen pentingmu. Terutama paspor. Ya, aku tahu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Untungnya kamu sudah membuat cadangan paspor, visa, dan kartu identitasmu. Di emailmu. Kalau tidak, kita tidak bisa mengajukan visa baru untukmu. Kapan visa turis akan selesai? Besok paling cepat. Setelah aku mendapatkan visa sementara besok, aku akan beli tiket dan pulang dulu. Kamu lanjutkan permainanmu sendirian. Pikirkan baik-baik sebelum melakukan apapun. Ketika aku tidak ada, jangan gegabah, terutama dalam permainan. Berhenti kalau tidak bisa menang. Tidak perlu malu. Dan kalau kamu terluka, jangan diam saja. Segera pergi ke rumah sakit. Sudah cukup kamu lebih cerewet daripada ibuku. Kita ke rumah Susiu atau tidak? Hampir sampai. Belok kiri lalu belok kiri lagi. Kamu lihat apa? Tidak ada. Ayo. Apa yang terjadi? Apakah Nona Lin Meya ada di sini? Orang Jepang. Apakah kamu bisa bahasa Inggris? Apa? Atau bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin. Bisa sedikit. Apakah Nona Lin Meya ada di sini? Lin Meya. Ada tamu dari Jepang. Tidak terduga. Halo. Apa yang terjadi? Kemarin kamu menyelamatkan ayahku. Aku ingin mengundangmu ke rumahku. Untuk berterima kasih. Terima kasih. Tidak masalah, baiklah. Kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Saya tinggal di Cina selama 2 tahun. Saya sangat mencintai negara ini. Itu hebat. Lihat, kamu suka Cina. Dan orang Cina menyelamatkan ayahmu. Itu namanya takdir. Seperti kata pepatah Cina kuno, seorang pahlawan akan menghunus pedang setiap kali ada, dan tidak ada yang lebih berharga daripada menyelamatkan nyawa. Kami akan melakukannya lagi. Tolong sampaikan pada ayahmu. Itu bukan masalah Hei, besar. lihat, kamu tahu apa? Berikan kami alamatmu. Kami akan mengunjungi ayahmu setiap kali kami punya waktu. Baiklah. Tidak bisa. Ayahku memintaku untuk segera membawa kalian padanya. Kalau begitu kami terpaksa menolak. Kami ada rencana lain hari ini. Apa? Baiklah, aku mengerti. Kami akan bertahan. Lagi pula kamu menyelamatkan ayahnya. Apa? Tanganmu berkeringat. Tidak apa-apa. Lebih baik kamu pegang tanganku.
Tenang, aku di sini. Ayah mereka sudah datang. Duduklah. Silakan duduk. Maaf, saya tidak bisa keluar karena kondisi kesehatan saya. Tapi saya harus menyampaikan rasa terima kasih saya secara langsung. Ayahku menyampaikan permintaan maafnya bahwa dia tidak bisa keluar karena kondisi kesehatannya. Tapi dia harus berterima kasih secara langsung. Karena itu dia memintaku untuk membawa kalian ke sini. Dia adalah anakku. Saya adalah anaknya. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang berlutut? Terlihat menakutkan. Salah satu temanmu Ben. Dia menghubungi ayahku tadi malam. Mengatakan bahwa kamu punya beberapa masalah. Kamu kenal Ben? Kami tidak. Ben itu bilang ke ayahku bahwa tasmu dicuri. Saat kamu mencoba menyelamatkan nyawa ayahku, ayahku cukup marah tentang ini. Dia memintaku untuk menemukan tas itu. Tidak peduli berapa biayanya. Dan dia adalah orang yang mencuri tasmu. Kamu benar-benar efisien. Bagaimana kamu menemukannya? Ini paspornya. Siapa yang menjualnya padamu? Eric. Ayo. Tolong periksa apakah ini tasmu. Ini milikmu? Tolong periksalah. Benar. Tidak ada yang hilang. Terima kasih banyak. Bisakah kamu tanyakan pada ayahmu untukku bagaimana dia akan menangani pria ini? Ayah, apa yang harus kita lakukan dengannya? Gadis ini menyelamatkan nyawaku. Dia sepenuhnya milikmu. Ayahku bilang, kamu yang bisa memutuskan, karena kamu menyelamatkan nyawanya. Baiklah. Tas ini tasku sudah kembali. Tidak perlu berlebihan. Aku tidak terlalu peduli. Tolong bilang pada ayahmu bahwa sudah selesai, kami baik-baik saja dengan ini. Serahkan saja ke polisi. Ayah, haruskah kita memaafkannya? Jika kamu mau. Tidak masalah. Ayahku setuju. Terima kasih. Ini adalah hadiah dari ayahku. Tolong ambillah. Tolong katakan pada ayahmu bahwa aku tidak menyelamatkannya demi uang. Aku sangat menghargai kebaikannya. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, sebenarnya ada satu hal yang ingin ku minta. Apa? Mungkin kamu bisa lebih memperhatikan bisnis Ben di masa depan. Tentu saja.
Ayahku bilang iya. Kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Dan kamu akan menjadi istri yang baik di masa depan. Aku akan bersiap-siap. Izinkan aku mengajakmu makan malam. Baiklah. Ayahku bilang, dia harus bersiap-siap dan makan malam bersamamu. Tolong tunggu sebentar. Oh Uyang. Aku sudah mendapatkan tas dan pasporku kembali. Aku tidak merasa perlu makan malam dengan orang-orang ini. Mereka terlalu menyeramkan. Apa kita pergi? Ke Thailand? Wei Wei masih menunggu di sana. Bisakah kamu berhenti memikirkannya? Jika kita tidak makan malam dengan mereka, tidak ada cara untuk pergi dari sini. Halo. Nama yang terdaftar adalah Ouyang. Oh Uyang. Li Weiwei. Li Weiwei. Kenapa kamu tidur di sini? Ouyang, Apa yang kamu lakukan? aku tahu kamu akan datang. Tidak berhenti. Aku tahu. Kamu tidak akan meninggalkanku di sini. Orang-orang sedang melihat. Wei. Aku tahu. Tolong berhenti. Kamu tidak akan meninggalkanku. Turun dari aku. Dengarkan aku. Turun. Jangan. Jangan. Turun. Kamu tidak tahu bagaimana aku bertahan hari-hari ini. Aku tidur di sofa ini selama 2 malam.
Apakah kamu bersamanya selama 2 hari ini? Ya. Baiklah, baiklah. Maaf, maaf, maaf. Kapan terakhir kali kamu makan? Dua hari yang lalu, aku sudah mengeluarkan semua uangku untuk datang kepadamu. Tapi masih belum cukup. Aku mencuri dan menjual pipa tembakau kakekku untuk mengumpulkan cukup uang untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Ngomong-ngomong, satu-satunya yang bisa aku bayar hari-hari ini adalah 2 botol air ini. Dan aku mencuri sisa makanan yang dibungkus dari tamu. Aku ingin bersamamu saat kamu bermain pertandingan. Itulah mengapa aku melakukan semua ini. Kamu memar sakit. Aku baik-baik saja. Tapi aku tidak percaya bahwa kamu bersama perempuan jalang ini. Selama ini. Sementara aku berkorban untukmu. Aku mulai merasa kasihan padamu. Jangan buat perasaan itu hilang. Dengar. Aku akan segera pergi. Jika kamu menghina Lin Mei lagi. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku sudah kehabisan uang. Aku akan mati kelaparan jika kamu meninggalkanku di sini. Itu mudah. Aku bisa menelepon Lidong untuk mentransfer uang rekeningmu. Atau dia bisa terbang ke sini dan menjemputmu. Tidak. Tolong jangan telepon kakakku. Aku masih belum tahu bagaimana menjelaskan padanya. Ketika aku kembali, aku tidak bisa meminta uangnya. Oh Yang, aku mungkin harus mencuci piring seumur hidupku untukmu. Tolong jangan lakukan apapun untukku, oke? Bisakah kamu membiarkanku pergi saja? Aku memohon padamu. Aku ingin melakukannya. Tapi aku tidak bisa. Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Dan sekarang aku sedang berbicara dengan Ouyang. Seharusnya kamu sudah pergi. Sudah cukup Li Weiwei. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kali ini kita bisa pergi bersama. Bertiga, kita bisa menyelesaikan sisa perjalanan ini bersama. Dan Ouyang dan aku akan merawat Paman Li untukmu. Hanya dengan satu syarat. Syarat apa? Kita harus mengubur perselisihan dan hidup damai. Itu tidak akan terjadi. Baiklah, kurasa kita harus meninggalkanmu di sini. Kesepakatan? Ayo pergi. Apakah kamu baru saja membuat keputusan tanpa aku? Ada keluhan? Tentu saja. Apa? Tidak ada. Baiklah, kamu masih punya kompetisi besok. Kita harus kembali ke hotel sekarang. Tunggu. Aku belum puas. Mama air. Mama, kenapa kamu terus menatapku? Apa aku tidak berpakaian dengan pantas? Tidak heran kamu ingin pindah. Kamu punya pacar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Pemuda itu bekerja di perusahaan kita. Dia Chen Zhe. Benar kan? Mama, alasan aku ingin pindah tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak cukup baik untukmu. Dan tentu saja, ini tentang perasaanmu. Aku tidak ingin terlalu mencampuri. Tapi dengarkan aku. Kamu harus melindungi dirimu. Tapi Bu, kamu hanya melihatnya sekali. Kamu tidak mengenalnya. Mungkin. Hanya saja.
Dia sangat mirip dengan seseorang yang seusia muda. Baiklah, aku hanya datang untuk melihatmu. Aku perlu pergi lanjutkan pekerjaanmu. Biarkan aku menemanimu. Baiklah. Hei. Seperti yang kamu minta, aku sudah membawa Li Weiwei bersama kami. Tapi jika kamu bersikeras, aku bisa mengirim adikmu kembali. Aku bisa memesan tiket pulang untuknya. Setuju? Tidak. Kamu tidak perlu mengirimnya kembali. Kurasa Lin Meya memberikan saran yang sangat bagus. Biarkan saja Wei Wei tinggal bersamamu. Mungkin setelah mereka akur, hubungan mereka yang bermusuhan bisa membaik. Tidak. Lebih baik pikirkan lagi. Aku masih bersikeras. Lebih baik dia tinggal bersamamu. Dan aku di sini untuk permainanku. Meya ada di sini untuk menjagaku. Dengan Wei Wei di sini, aku tidak punya waktu untuk menjaganya. Ya ampun, apakah kamu benar-benar mereka bisa akur? Aku harus mengirimnya kembali. Percayalah padaku. Semuanya mungkin setuju? Baiklah, itu saja. Semoga perjalananmu ke Thailand menyenangkan. Selamat tinggal. Ayah. Aku tidak menghubungimu kemarin karena ponselku rusak. Tapi hari ini sudah beres. Semuanya baik-baik saja di sini. Jadi jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Oh, begitu. Apa yang kamu mau? Langsung ke intinya. Kakak, aku cuma mampir untuk melihatmu. Seseorang tidak pernah pergi ke kuil tanpa alasan. Kalau bukan karena sesuatu, kau tidak akan datang padaku. Grup O akan mengadakan rapat pemegang saham. Kamu tahu. Aku dengar, Ou Changlin akan memilih Ou yang sebagai direktur tetap. Benar. Tapi yang aku dengar adalah, akan ada pemungutan suara untuk sebuah proposal. Di rapat itu,
akan diizinkan modal asing untuk berinvestasi di grup O. Pemungutan suara. Apakah sumber itu bisa dipercaya? Awalnya, aku pikir itu hanya rumor. Tapi kemudian aku konfirmasi sendiri. Sangat bisa dipercaya. Kalau pemungutan suara disetujui, maka semua saham pemegang saham saat ini akan diencerkan. Proporsi saham keluarga kita akan lebih kecil. Oh begitu. Aku tahu kenapa Ou Changlin memilih saat ini untuk mempromosikan Ou yang sebagai direktur. Hanya karena Ou yang punya saham. Kalau lebih dari setengah memilih proposal, akan disetujui. Kenapa kamu menceritakan semua ini padaku? Meskipun aku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti hati mereka, tapi aku tetap bagian dari keluarga kita. Aku tidak ingin melihat keuntungan keluarga kita terganggu. Ingat waktu kamu minta ayah untuk mengambil 30% saham Ou Changlin. Sebagai pertukaran, kamu melepaskan gelarmu. Aku pikir saat itu, lo Olvidaste, Samtu keluarga. Dan sekarang kamu mengatakan kata-kata ini padaku. Kamu benar. Saya juga seorang pemegang saham perusahaan. Saya tidak ingin melihat saham saya terdilusi. Pernikahan saya dengan Ou Changlin tidak begitu bahagia. Jika kami bercerai, saya ingin kepentingan saya dijamin. Tujuan akhir Ou Changlin adalah agar Ou yang menjadi CEO perusahaan. Tapi saya harus melindungi kepentingan Rui. Cukup. Saya mengerti. Lihat ini. Terlihat cantik. Sangat indah. Halo, saya punya. Bawa ini. Terima kasih. Bukan masalah besar. Sampai jumpa di sana. Selamat tinggal. Maaf. Coba lagi. Tidak apa-apa. Maaf. Saya harus memeriksa tasmu. Baiklah. Hei, dia tidak akan mengambil barangmu. Ya, mencuri adalah kejahatan. Mengapa kami akan melanggar hukum jika kami sudah tahu itu ilegal? Tidak masalah. Saya tidak takut dia memeriksa. Periksa silakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak mengambil itu. Saya tidak tahu. Kenapa itu muncul di tas saya? Ada kesalahan. Santai. Halo, lihat pengawasan dan gunakan. Kameranya rusak.
Saya harus memanggil polisi. Hei, dia tidak akan mencuri barangmu, oke? Hei, jangan bicara seperti itu. Bagaimana jika dia mencuri? Polisi akan membawa kami berdua. Dia tidak melakukannya. Aku melihat dia meletakkannya di tasnya. Aku dan istriku melihatnya langsung. Kamu yang meletakkannya di tasnya. Tunggu, siapa kamu? Kenapa kamu di sini ngomong-omong kosong? Aku melihat kalian bertiga masuk bersama, dan kupikir kalian adalah komplotan dalam pencurian ini. Tapi menurut situasi ini, kamu sedang menjebaknya. Bukti apa yang kamu punya untuk menyatakan bahwa aku yang meletakkannya di tasnya? Bukti? Kebetulan sekali. Aku berencana merekam video pendek untuk dibagikan di momen WeChat-ku. Tanpa sengaja, aku merekam momen keberanianmu. Aku hanya ingin mengerjaimu. Itu hanya bercanda. Kenapa semua orang menganggapnya serius? Ini hanya bercanda. Ini hanya bercanda, oke? Kalau kamu tidak percaya, aku akan memanggil polisi. Baiklah, baiklah. Aku percaya. Aku percaya. Oh yang, beli itu. Kenapa kamu menatapku? Kamu yang mencurinya. Kenapa aku harus membayar untukmu? Atau kamu memberikan uang kepada penjualnya? Atau aku akan menjadikanmu sebagai jaminan? Aku tidak punya uang. Aku yang akan membayar. Terima kasih. Baiklah. Maaf, ini adalah kesalahpahaman. Aku ingin ini. Terima kasih. Li Weiwei, dengarkan aku baik-baik. Aku akan memesan tiket pesawat untukmu sekarang, dan kamu harus segera kembali. Aku akan menceritakan kepada kakakmu semua detail tentang apa yang terjadi hari ini, dan aku akan menyarankan dia untuk membuatmu mencuci piring selamanya. Menangis tidak ada gunanya. Oh, yang lupakan saja. Kita akan pulang segera setelah kompetisi di Thailand selesai. Beberapa hari lebih awal tidak membuat perbedaan. Tidak perlu kembali lebih awal. Apakah kamu bicara untuknya? Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya jika tidak ada yang merekam ini, dan jika tidak ada kamera pengawas di sini? Li Weiwei, apakah kamu akan melakukannya lagi? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Benar-benar kesalahanku kali ini. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Mengapa kita harus mempercayaimu? Kali ini kamu menuduhnya mencuri. Apakah berikutnya akan pembunuhan? Jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi. Semudah itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Mulai sekarang, Lin Meia akan menjadi asistenku, dan kamu akan menjadi asisten Lin Meia. Kamu akan membawa semua yang kita bawa. Di sini. Pegang dengan baik. Dengan cara ini kamu tidak bisa memasukkan apapun ke dalam tas kita. Ayo. Tunggu aku. Apakah enak? Ya. Lihat kaleng ini. Ini merek yang sama dengannya. Kamu belikan untukku saat aku masih kecil. Ketika aku sakit. Tidak bisa dipungkiri bahwa Suzy Jie benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dia menemukannya di supermarket Tiongkok di Thailand. Aku belum memakannya dalam waktu lama. Manis, dan rasanya sama. Bibi. Apakah persiknya enak? Zijie, terima kasih. Kamu sangat hebat menemukan ini. Ibu jangan terlalu sopan sama dia. Dia suka banget kerjaan ini. Ruonan. Lihat apa yang aku temukan. Ini tiket untuk turnamen UFC. Aku akan ajak kamu nonton turnamen ini. Tidak, aku tidak akan pergi. Tolonglah. Susah banget dapetin tiket ini. Harganya mahal banget. Aku harus minta bantuan orang lain, dan akhirnya aku berhasil dapetin. Apa kamu akan pakai uangmu dengan bijak?
Kembalikan cepat. Aku beli tiketnya. Karena aku tahu kamu suka ini. Bolehkan kamu temani aku? Kenapa tidak pergi sama Zija? Tiketnya udah dibeli. Sayang kalau dibuang. Kita bahas ini nanti. Makan peatnya dulu. Kamu coba hindari aku bicara. Nih, Kamu akan menyesal kalau tidak nonton turnamennya. sini aku makan sendiri. Kamu siap? Siap. Saya. Ayo kita pergi. Kak, tenang dulu. Ini Kunta. Apa ada yang salah? Jangan khawatir. Orang-orang itu tidak peduli mati. Mereka sudah lakukan bisnis kotor ini banyak kali. Bos. Terima kasih, bos. Terima kasih. Kamu siap? Ya. Bagaimana dengan uang tebusannya? Apa yang terjadi kalau Kunta dapat uangnya? Dan dia ambil semuanya untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah buka rekening offshore atas namamu. Masukkan uang tebusannya ke rekening ini dulu. Aku akan memberikan setengah uangnya ke Kunta. Ketika aku menerima uangnya. Selama mereka menerima uangnya, mereka akan melepaskannya. Paman, kamu tahu apa itu rekening offshore? Meskipun aku pernah di penjara selama 20 tahun, aku tahu sedikit tentang apa yang seharusnya kamu ketahui. Tapi kenapa kamu mendaftarkan rekening offshore atas namaku? Apa yang harus aku lakukan jika ini terbongkar? Jangan khawatir tentang itu. Ada undang-undang perlindungan yang relevan di sana. Agen tidak akan mengatakan apapun tentang informasi pemilik rekening.
Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak mendaftarkan rekening offshore menggunakan namamu sendiri? Karena aku harus menjadi orangnya untuk mengatur transfernya. Paman, aku juga bisa melakukannya. Tidak, kamu tidak bisa. Karena kamu harus pergi ke Thailand untuk bernegosiasi dengan Kunta secara langsung. Pergi ke Thailand. Paman, menurutmu ini akan berakhir? Ketika keluarga O. Mentransfer uang ke rekening ini. Aku sangat mengenal Oh Changlin. Jika dia tidak bisa melihat Oh Yang, dia tidak akan mentransfer begitu banyak uang langsung ke rekening. Meskipun aku pergi ke Thailand dan bernegosiasi secara langsung, keluarga Oh tidak akan membiarkan aku seorang orang asing berada bersama mereka. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara untuk bersama mereka, lupakan saja. Ini terlalu berbahaya. Jika tidak ada orang yang bisa dipercaya, aku tidak berani melakukan ini. Oh yang berhenti berlatih. Jika kamu terus berlatih seperti ini, kamu akan kehabisan tenaga dalam kompetisi. Lebih baik kamu biarkan saja. Lakukan apa yang dia ingin lakukan. Jika dia berhenti sekarang, dia akan lebih gugup. Yang, jangan terlalu memaksakan diri. Terlalu. Tidak ada yang memintamu untuk menang. Anggap saja seperti permainan biasa dan hadapi dengan sikapmu yang biasa. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Gadis cantik Tiongkok, aku hanya datang untuk menyapa. Tempat ini bukan untuk orang kaya sepertimu. Seharusnya kamu pulang dan tidur dengan pacarmu. Cukup. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan membuatmu diusir. Oke sayang. Aku pergi sekarang. Hei, mau masuk ke kamarku? Keluar. Diam. Baik. Aneh. Yang. Aku tarik kembali apa yang kukatakan tadi. Kamu harus menang. Apapun yang terjadi. Ya kamu harus menang. Ayo.
Hati-hati. Ayo. Apakah kamu siap? Apakah kamu siap? Ayo. Jangan melompat seperti monyet. Berantemlah seperti pria. Pria itu ada di pohon kering. Tapi menurutku orang asing itu lebih rendah. Jika dia bersemangat, dia mungkin punya kesempatan untuk menang. Oh, yang bangun. Ayo. Yang, santai tenang. Sakit. Sungguh. Ini adalah Kimura Lock. Ini adalah teknik pertarungan yang pertama kali oleh Master Gulat Masahiko Kimura pada tahun 1955. Juga teknik submission yang umum. Sering digunakan di MIV saat ini. Lebih cocok ketika menghadapi lawan yang besar. Kunci ini bisa dilepaskan. Setiap kali dia berguling ke depan, kamu bisa segera mengembalikan puntiran. Jadi, kunci dari gerakan ini adalah memberikan pegangan yang kuat di pinggangnya. Semudah itu. Ya. Kesalahannya, Kesalahannya. Kesalahannya kamu menjadi. Kesalahannya. 1 poin. Kembali ke sudut. Yang, kamu baik-baik saja. Oh Yang, dia menginjakmu di sini kan? Brengsek. Aku akan menghancurkan mulutnya. Kembali. Itu tidak akan berhasil di sini. Yang, bagaimana lenganmu? Bisakah kamu menahannya? Aku baik-baik saja. Tinggal 2 ronde, bertahanlah. Jangan sampai terluka.
Ayo, Oh yang maju. Ouyang. Ouyang. Bangun Ouyang. Oh yang. Oh yang. Ouyang. Bangun. Bagaimana perasaanmu? Oh Yang, mari kita hentikannya. Atau kamu akan dipukuli sampai mati. Mengapa kamu hanya menggunakan lengan kananmu? Serang balik dengan lengan kirimu. Lenganmu terkilir. Tolong aku. Cepat. Sekarang. Atur lenganku. Aku bisa tahan. Lin Meya bisa kamu lakukan? Ouyang. Aku percaya padamu. Ayo. Kamu baik-baik saja. Semuanya baik? Bagaimana perasaanmu sekarang? Ronde terakhir. Kalahkan dia. Pasti. ayo bertarung.
Tangkap dia. Sekarang. Bertahanlah. Ayo, bertahanlah. Kamu bisa melakukannya, Ouyang. Bertahanlah. Lihat. Dalam hal kekuatan, orang asing itu lebih baik. Orang itu menang kali semua Ini. berkat keberuntungan dan tekadnya.